Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ayu Tamara. Saya dari Universitas Pancasakti dengan prodi Manajemen Sore B1. Saya di sini akan memaparkan hasil tugas saya, yaitu dengan mata kuliah pemasaran dan promosi. Pemasaran di abad 21. Penerapan pemasaran dalam ekonomi baru. Perusahaan di abad 2001 harus beradaptasi dengan lingkungan yang terus berubah. Saat ini perubahan mewakili campuran yang aneh antara ekonomi lama dan baru. Banyak penelitian telah dilakukan sehubungan dengan ekonomi lama. Tetapi untuk ekonomi baru, perusahaan belajar dengan cara yang agak sulit. Perusahaan harus memilih elemen dari ekonomi lama dan baru dengan bijaksana untuk membangun model bisnis yang akan membawa nilai bagi perusahaan. Revolusi teknologi, globalisasi, dan faktor deregulasi pasar adalah di antara banyak yang menciptakan pemahatan ekonomi baru. Tiga faktor ini berinteraksi satu sama lain di tingkat yang berbeda, menciptakan kekuatan pendorong ekonomi baru. Ekonomi lama penuh dengan perangkat analog yang berjalan pada gelombang sinyal terus-menerus. Misalnya rekaman gramofon di dunia sekarang ini, sistem dan perangkat berjalan pada teknologi digital di mana informasi dibawa dalam satuan 0 dan 0. Namun informasi digital ini tidak dapat ditukarkan antara perangkat tanpa terkonektivitas melalui jaringan kabel atau nirkabel. Konektivitas ini dicapai melalui internet, extranet, dan intranet. Internet memungkinkan pemain seperti Yahoo, Amazon, eBay untuk menawarkan produk-produk seperti musik, buku, pakaian, dan lain-lain langsung kepada pelanggan. Langkah ini membuat para distributor dan pengecer di tradisional tidak stabil, sehingga beberapa bisnis mereka tertutup. Perubahan bisnis dan pemasaran ada dua, yaitu kekuatan kemasyarakatan utama, yaitu faktor-faktornya yaitu teknologi yang berubah, globalisasi, deregulasi, dan privatisasi atau manajemen swasta. Yang kedua ada kemampuan baru konsumen. Faktor-faktornya yaitu daya beli yang meningkat, ragam produk semakin banyak, akses informasi yang mudah. Komponen sistem informasi pemasaran modern ada tiga, yaitu catatan internal dan intelijen pemasaran, siklus pemesanan sampai pembayaran, sistem informasi penjualan. Yang kedua ada database, gudang data, dan penggalian data. Yang terakhir ada sistem intelijen pemasaran. Selanjutnya pembahasan kedua, yaitu saya akan menjelaskan tentang menyusun strategi dan rencana pembuatan. Manajemen strategi merupakan sebuah proses yang terdiri dari tiga kegiatan, di antara lain yaitu perumusan strategi, implementasi strategi, dan evaluasi strategi. Perumusan strategi terdiri dari kegiatan-kegiatan yang mengembangkan misi bisnis, mengendalikan peluang dan ancaman eksternal perusahaan, menetapkan kekuatan dan kelemahan internal, menetapkan objektif jangka panjang, menghasilkan strategi alternatif, dan memilih strategi tertentu. Untuk melakukan isu perumusan strategi termasuk memutuskan bisnis apa yang akan dimasuki, bisnis yang apa yang harus dihentikan, bagaimana mengalokasikan sumber daya, apakah memperluas operasi atau diversifikasikan, apakah yang memasuki pasar internasional, apakah yang melakukan atau membentukkan usaha patungan, dan bagaimana menghindari pengambilan perusahaan pesaing. Keputusan perumusan strategi mengikat suatu organisasi pada produk, pasar, sumber daya, dan teknologi spesifik selama periode waktu tertentu.
tahap dalam menyusun strategi bisnis yang baik, yaitu yang pertama membentuk visi strategis mengenai kemana organisasi akan bergerak. Yang kedua menerapkan tujuan mengubah pandangan strategi menjadi hasil kinerja spesifik yang harus dicapai organisasi tersebut. Yang ketiga merumuskan pilihan strategi untuk mencapai hasil yang diinginkan. Yang keempat mengeksekusikan strategi yang dipilih secara efisien dan efektif. Yang kelima mengevaluasi efektivitas strategi dan dampak terhadap kinerja bisnis. Selanjutnya itu 3 macam aktivitas yang mendasari untuk mengevaluasi strategi adalah: yang pertama meninjau faktor-faktor eksternal dan internal yang menjadi dasar strategi yang sekarang. Yang kedua mengukur prestasi. Yang terakhir yaitu mengambil tindakan korektif aktivitas perumusan strategi, implementasi, dan evaluasi terjadi di 3 tingkat hierarki dalam organisasi yang besar, korporasi, divisi, atau unit bisnis strategis dan fungsional. Proses strategi itu ada 4, yaitu pertama menentukan misi dan tujuan, yang ketiga menganalisis lingkungan, yang ketiga menilai diri sendiri, yang keempat mengambil keputusan strategi dan pengendalian strategi. Materi selanjutnya yaitu mengumpulkan informasi dan memandai lingkungan. Komponen sistem informasi pemasaran modern. Beberapa manajer mengeluh karena tidak tahuan cara mendapatkan informasi yang penting. Biasanya mereka mendapatkan terlalu banyak atau terlalu sedikit informasi. Sistem informasi pemasaran atau MIS atau bisa disebut Marketing Information System atau terdiri dari orang-orang, peralatan dan prosedur untuk mengumpulkan, memilah, dan akurat bagi pengambilan keputusan pemasaran. MIS perusahaan harus merupakan persilangan antara apa saja yang dibutuhkan oleh manajer dan apa saja yang benar-benar mereka butuhkan dan apa saja yang benar-benar layak secara ekonomis. Kebanyakan perusahaan besar itu memilih departemen riset pemasaran yang terpisah untuk merencanakan dan menjalankan proyek-proyek penelitian. Orang-orang yang di departemen ini biasanya mengandalkan pakar dari luar dengan cara mengundang konsultan pemasaran khusus dan organisasi riset pemasaran untuk mempertanggungjawabkan keseluruhan proyek. Sebuah perusahaan dapat mengambil beberapa langkah untuk meningkatkan kualitas intelijen pemasarannya dengan cara yaitu melatih dan memotivasikan tenaga penjualan untuk menentukan dan melaporkan perkembangan baru. Yang kedua, memotivasikan distributor, mengecer dan perantara lain untuk menyampaikan intelijen yang penting. Yang ketiga yaitu membentuk jaringan eksternal. Yang keempat membentuk panel penasehat pelanggan. Yang terakhir memanfaatkan sumber daya data pemerintah. Pembahasan selanjutnya yaitu melakukan riset pemasaran dan peramalan permintaan. Yang pertama, pengertian dari riset pemasaran. Riset pemasaran merupakan kegiatan penelitian dalam bidang pemasaran. Riset pemasaran harus dilakukan secara sistematis yaitu melalui dari perumusan masalah, perumusan tujuan harus dilakukan secara sistematis, yaitu dari riset pemasaran, pengumpulan pengolahan data hingga investasi dari hasil riset pemasaran yang diperoleh. Riset pemasaran dilakukan sebagai upaya memberi masukan bagi pihak manajemen. Dengan adanya riset pemasaran, pihak manajemen akan melakukan hal apa saja yang diperlukan diperbaiki dan strategi pemasaran apa saja yang konkret dilakukan untuk merebut peluang. Selanjutnya, sistem pemasaran. Sistem pemasaran ini sebagai perancang pengumpulan, analisis dan pelaporan data sistematis
serta temuan yang relevan terhadap situasi pemasaran tertentu yang dihadap perusahaan. Perusahaan biasanya menentukan anggaran pemasaran sebesar 1% sampai dengan 2% dari penjualan perusahaan. Presentasi besar dari anggaran itu dihabiskan untuk jasa di luar perusahaan. Perusahaan riset pemasaran dapat dibagi dalam 3 kategori, yaitu yang pertama perusahaan riset yang terindikasi dengan jasa. Perusahaan ini mengumpulkan informasi konsumen dan perdagangan yang mereka jual untuk mendapatkan imbalan. Yang kedua yaitu perusahaan riset pemasaran sesuai dengan pemesanan. Perusahaan ini dipekerjakan untuk melaksanakan proyek khusus. Mereka merancang studi dan melaporkan pertemuannya. Terus yang ketiga yaitu perusahaan riset spesialis ini. Perusahaan ini memberikan layanan riset yang terinvestasi. Contohnya sebaliknya adalah perusahaan layanan lapangan kerja yang menjual jasa wawancara di lapangan kepada perusahaan. Mengatasi hambatan penggunaan riset pemasaran. Yang pertama ada kontrapsi atau riset pemasaran yang sempit. Kedua adalah periset pemasaran yang tidak cakap. Yang ketiga adalah kurang baik dalam menempatkan masalah. Yang keempat hasil temuan riset pemasaran yang terhambat dan terkadang salah. Yang kelima perbedaan kepribadian dan penyaji. Peramalan permintaan. Salah satu alasan utama perusahaan melakukan riset pemasaran adalah untuk mengidentifikasikan peluang pasaran. Setelah riset selesai, perusahaan harus mengukur dan memperkirakan ukurannya, pertumbuhan dan potensi laba tiap-tiap peluang pasar. Ramalan penjualan digunakan oleh Departemen Keuangan untuk menghimpun yang dibutuhkan untuk investasi dan operasi oleh bagian produksi untuk menetapkan tingkat kapasitas dan produksi oleh Departemen Pembelian untuk memperoleh jumlah perlengkapan yang tepat dan oleh bagian sumber daya manusia yang memperkerjakan jumlah pekerja yang dibutuhkan. Selanjutnya membahas tentang menciptakan nilai, kepuasan, dan loyalitas pelanggan. Menciptakan pelanggan yang loyalitas adalah inti dari setiap bisnis tutur ahli pemasaran dan purpose atau Mark Kroger. Menurut kampus bahasa Indonesia, loyal adalah patuh atau setia. Jadi, bagaimana suatu perusahaan dapat membuat pelanggannya loyal akan perusahaan atau produk kita? Nilainya di sini adalah nilai Anda memiliki sekarang, yaitu adalah nilai yang akan Anda miliki di masa depan. Suatu bisnis dapat dikatakan sukses apabila mendapatkan dan mempertahankan pelanggan. Pelanggan adalah salah satu alasan perusahaan membangun pabrik, mempekerjakan karyawan, dan menjadwalkan rapat dan sebagainya. Selanjutnya membahas menganalisis konsumen dan perilaku konsumen. Konsumen adalah orang yang hanya menggunakan produk tersebut tanpa menjual kembali kepada pihak tertentu. Perilaku konsumen atau consumer behavior adalah studi tentang individu atau organisasi serta bagaimana mereka memilih dan menggunakan produk. Bagian dari riset pasar ini bertujuan untuk memahami motivasi dan perilaku seseorang kepada konsumen. Dilansir dari Bedford, perilaku konsumen sebagai berikut, yaitu bagaimana pengaruh lingkungan terhadap konsumen, bagaimana dan promosi produk mempengaruhi keputusan pembeli konsumen. Apa pendapat konsumen seputar kompetitor produk? Faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen ada 3, yaitu faktor pribadi, yaitu faktor yang merupakan minat dan pendapat seseorang sebagai konsumen. Secara khusus, faktor ini juga dipengaruhi oleh usia, jenis kelamin, budaya, profesi, kebelakangan, dan lain-lain. Yang kedua ada faktor psikologis, yaitu faktor respon dan setiap individu terhadap kampanye pemasaranmu. Kebutuhan pribadi sebagai seseorang konsumen, yaitu yang pertama ada faktor sosial, yaitu faktornya meliputi pengaruh lingkungan, pengaruh media sosial, kelas
berbagai jenis perilaku konsumen. Yang pertama, perilaku membeli dan mengkompleks atau perilaku membeli atau mengkompleks, misalnya SI atau X ini membeli laptop seharga 40 juta. Tentu X berpikir sebelum memutuskan membeli, sebab produk tersebut jarang sekali dibeli, belum lagi harganya relatif mahal. Inilah yang dimaksud dengan perilaku pembelian kompleks. Sebelum membeli produk, konsumen cenderung berpikir panjang. Yang kedua, perilaku pembeli yang mengurangi perbedaan, ya, atau perilaku pembeli yang mengurangi disonansi. Yang ketiga adalah perilaku membeli barang yang telah biasa atau habitual atau buying behavior. Misalnya si Y ini membeli sampo, dia telah terbiasa membeli sampo E dan tidak ingin memilih merek lain. Selanjutnya, pembahasan mengenai menganalisis pasar bisnis dan perilaku pembelian. Pengertian dari pasar bisnis itu pasar yang besar atau sebenarnya pasar bisnis ini melibatkan jumlah uang dan barang yang jauh lebih banyak daripada konsumen. Dalam beberapa hal, pasar bisnis sama dengan pasar konsumen, yaitu keduanya melibatkan orang-orang yang melakukan peran pembelian dan membuat keputusan pembelian untuk memuaskan kebutuhan. Namun pasar bisnis berbeda dalam hal dengan pasar konsumen. Pasar bisnis terdiri dari semua organisasi yang mendapatkan barang dan jasa yang digunakan untuk memproduksi produk atau jasa lain yang kemudian dijual, disewakan, atau dipasarkan ke organisasi lain. Perilaku pembelian mengacu pada perilaku pembelian organisasi yang membeli barang dan jasa untuk digunakan dalam produksi atau produk atau jasa lainnya yang dijual, disewakan, atau dipasarkan ke tempat lain. Faktor yang utama yang mempengaruhi perilaku pembelian bisnis, yaitu para pembeli bisnis menanggapi banyak pengaruh saat mereka mengambil keputusan pembelian. Jika tawaran pasokan sama, para pembelian dapat mengajukan pembelian dari pasokan manapun, dan mereka lebih mengutamakan penyediaan yang diberikan kepada perilaku kepribadian kepada mereka. Jika tawaran pemasukan berbeda secara substansial, para pembeli bisnis bertanggung jawab atas pilihan mereka dan memberikan perhatian yang lebih pada faktor ekonomi. Yang itu ada faktor lingkungan. Para pembeli bisnis memberi perhatian yang besar kepada pada faktor-faktor ekonomi yang sedang berlangsung atau yang diperkirakan, seperti tingkat produksi, investasi, pengeluaran konsumen, dan tingkat suku bunga. Pada masa resesi, pembelian bisnis mengurangi investasi untuk pabrik, peralatan, dan penyediaan. Para pemasaran bisnis hampir tidak dapat melakukan apa-apa yang memicu permintaan total lingkungan. Itu para pembelian bisnis secara efektif menyatukan perkembangan teknologi, peraturan pemerintah, dan pesaing. Hal-hal yang dapat mempengaruhi faktor lingkungan dalam proses pembelian organisasi antara lain yaitu perkembangan politik, yaitu yang kedua peraturan, yang ketiga perkembangan persaingan, yang keempat perhatian pada masyarakat, yang kelima sosial masyarakat. Selanjutnya, faktor organisasi. Setiap organisasi memiliki tujuan, kebijakan, prosedur, struktur organisasi, dan sistem yang spesifik. Dalam faktor organisasi terdapat beberapa hal yang harus dipengaruhi proses pembelian, di antara lain yaitu faktor-faktor organisasi yang dapat mematuhi proses pembelian sebagai berikut, yaitu kontrak jangka panjang, evaluasi kinerja pembelian, dan perkembangan profesi pembelian. Yang selanjutnya memperbaik manajemen rantai pasokan. Yang terakhir produksi yang ramping. Selanjutnya membahas mengidentifikasi segmen pasar dan target di Sipioni, yaitu pengertian dan kelebihan segmenting, targeting position. Pada dasarnya STP marketing atau segmenting marketing distribution adalah salah satu model pemasaran yang
yang melibatkan 3 tahapan, yaitu beberapa segmen pasaran yang menargetkan segmen yakni paling mengutamakan dan memposisikan produk yang dijual dengan cara paling bernilai. Fokus utama dalam model pemasaran STP ini adalah mendekatkan audiens atau produk. Model ini terfokus pada pemilihan segmen yang paling bernilai bagi bisnis dan para perancang strategi pemasaran. Bentuk produk agar menyiapkan pesanan lebih relevan di setiap segmen audiens tersebut. Untuk mengevaluasi dan memilih target, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan, seperti yang pertama, ukuran. Seberapa besarnya di segmentasi pasar tersebut dan potensi untuk bertumbuh di masa depan. Yang kedua, profitabilitas, yaitu segmen di mana yang memiliki potensi untuk menghasilkan keuntungan lebih tinggi dibanding produk atau layanan kamu. Bagaimana yang lifestyle follower atau customer di segmen tersebut. Yang ketiga ada aksesibilitas, yaitu seberapa mudahnya atau sulitnya bagi kamu mencapai segmen target market tersebut dengan pesan pasar yang kamu lakukan. Pertimbangan segala hambatan yang ada ketika kamu harus mengkomunikasikan pesan pasaran ke segmen pasar yang ditargetkan. Yang keempat, fokus pada manfaat. Masing-masing segmen membutuhkan manfaat yang berbeda. Yang terakhir, perbedaan. Harus ada perbedaan terukur antara segmen. Untuk merumuskan positioning, perhatikan beberapa tips berikut, yaitu yang pertama, tawarkan solusi. Periksa kembali kebutuhan dan potensi salah satu hambatan yang masing-masing segmentasi target pasar yang kamu tadi. Dengan ketahui hambatan atau potensi masalah yang dihadapi, kamu pun bisa merancang pesan yang tepat tentang bagaimana produk atau pelayanan dapat menyelesaikan masalah mereka secara lebih efektif. Yang kedua, mengidentifikasi unique view atau selling proposition UPS, yaitu temukan jawaban yang tepat dari pertanyaan mengapa pelanggan harus membeli dan menggunakan produk atau layanan kamu tersebut. Pikirkan penawaran yang lebih kamu berikan dan tidak dapat ditemukan pada kompetitor lainnya. Yang terakhir, perkembangan kampanye pemasaran yang spesifik pada segmentasi target pasar. Pastikan kamu memberikan penawaran yang menarik dan sulit untuk mereka tolak. Nah, kamu juga semakin paham dengan model segmentif targeting positioning atau dengan yang biasa disebut STP. Marketing ini bukan mempertimbangkan untuk memanfaatkan model ini ketika kamu hendak menyusun strategi pemasaran produk atau layanan yang lebih demi mengembangkan brand dan bisnis perusahaan. Sebab model STP ini marketing ini bisa membantu mengenal target pasar dan pendekatan pemasaran yang lebih tepat dan efisien. Baik teman-teman, terima kasih yang telah mau menonton serta menyimak informasi yang telah saya sampaikan dari pemaparan hasil presentasi saya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Mohon maaf jika banyak kekurangan serta kesalahan dari pengucapan saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.